Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Damar Satria Buwana dengan NIM 334210008 dari kelas IK 1A Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah dasar pemrograman yang diampu oleh Bapak Angga Wahyu Wibowo. Judul dari tugas besar saya adalah deteksi plat nomor kendaraan dengan algoritma HR Cascade Classifier dan Optical Character Recognition. Jadi program yang saya buat adalah pendeteksi plat nomor kendaraan dan nanti dari gambar plat nomor itu akan diekstrak menjadi sebuah teks. Jadi ini adalah codingan program deteksi plat nomor otomatis. Di sini saya hanya mengimport modul CV2 yang artinya adalah mengimport modul OpenCV. Modul bernama OpenCV. Modul OpenCV ini adalah modul yang bisa digunakan pada bahasa Python yang fungsinya adalah untuk computer vision. Jadi OpenCV atau CV2 ini digunakan untuk selain computer vision juga bisa digunakan untuk image processing, lalu untuk pembaca algoritma Cascade Classifier dan lain sebagainya. Di sini saya mengimport CV2, lalu kemudian saya membuat variabel bernama plate cascade. Variabel ini adalah untuk membaca dari algoritma, yakni algoritma HR Cascade ini. Ini adalah algoritma di mana banyak sekali plat nomor yang sudah dites atau diproses menjadi sebuah XML file yang nantinya dapat dibaca oleh si modul OpenCV. Di sini saya baca cv2.cascade classifier dengan file path-nya sesuai dengan di sini cascade-nya. Lalu kemudian saya mengakses webcam dengan membuat variabel bernama cam dengan cv2.video capture. Di sini angkanya 0 untuk mengakses webcam pada laptop saya. Lalu di sini saya mengatur window dari hasil rekaman nanti. Jadi saya juga membuat variabel bernama count sama dengan 1, lalu membuat variabel bernama min area sama dengan 500. Lalu karena video itu tidak hanya terdiri dari satu frame, karenanya di sini saya membuat perulangan while true. Di sini read frame cam.read. Jadi saya membaca dari cv2.video capture di sini agar framenya dapat terbaca berulang-ulang karena di sini ada looping, sehingga nanti webcamnya dapat diakses. Lalu setelah itu saya membuat di sini ada frame gray, variabel frame gray yaitu cv2.cvtcolor. cvtcolor ini adalah fungsinya untuk mengubah warna si frame, setiap framenya untuk menjadi gray. BGR yang awalnya formatnya BGR blue, green, red untuk menjadi grayscale. Variabel ini digunakan untuk pembacaan variabel di sini plate cascade.detect multiscale frame gray. Di sini saya membuat variabel bernama number plates. Lalu kemudian karena number plates variabel ini sudah saya definisikan, di sini saya membuat perulangan untuk membuat rectangle atau box pada plat nomor yang berhasil saya deteksi nanti atau berhasil komputer deteksi. Jadi saya juga membuat teks ya di atas dari box tersebut. Jadi for x, y, w, h ini adalah posisi dari number plates-nya. Karena number plates di sini sudah terdeteksi, maka sudah bisa didefinisikan dari x, y, dan panjang, lebar, dan sebagainya. Lalu sini saya mendefinisikan area, width kali height. Terus di sini saya menggunakan conditional sentence, jika area lebih dari min area maka lakukan ini semua. Dan tidak lupa di sini saya membuat image ROI. Image ROI itu adalah region of interest, dimana saya itu ingin gambarnya itu terpotong di bagian yang saya perlukan saja. Ini adalah namanya image
ROI atau region of interest. Lalu sini saya menunjukkan cv2.imshow ROI. Jadi saya nanti menunjukkan apa ya yang saya butuhkan gitu, gambar yang saya butuhkan, yaitu plat nomor, hanya plat nomornya saja. Kemudian di sini saya menunjukkan cv2.imshow hasil frame. Jadi saya menunjukkan dari ini cam.read atau webcamnya, saya menunjukkan imshow. Kemudian di sini kode selanjutnya adalah saya mendefinisikan variabel k cv2.waitKey sama dengan waitKey 1. Kenapa 1? Karena di sini membutuhkan delay untuk webcam. Kemudian di sini saya membuat conditional sentence if dan elif. Jika ini sama dengan 27, maksudnya 27 di sini adalah menggunakan format ASCII. 27 itu refer untuk escape. Jadi ketika escape nanti diklik maka program selesai. Lalu jika ada kondisi lain di sini, ketika 32 itu adalah spasi. Ketika spasi diklik nanti akan melakukan itu. Ini semua lakukan apa? Yakni membuat file. Jadi nanti ketika spasi ditekan, tombol spasi ditekan dan ROI sudah didapatkan, maka nanti otomatis gambar yang sudah dipotong atau ROI itu sendiri dapat disimpan di sebuah folder bernama data di sini. Nanti foldernya otomatis tersimpan atau filenya otomatis tersimpan. Di sini nanti muncul notifikasi juga gambar tersimpan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu untuk codingan dari deteksi plat nomornya. Lalu setelah itu di sini saya membuat codingan untuk optical character recognition atau OCR. Jadi OCR adalah simpelnya mengekstrak dari gambar yang ada teksnya menjadi sebuah teks yang bisa di copy dan lain sebagainya. Untuk pertama kali di sini saya mengimport globe. Globe adalah sebuah modul yang bisa digunakan di Python untuk membaca file di sini. Ini globe.globe ini bisa membaca semua file yang berformat JPG di folder data. Lalu kemudian di sini saya mengimport cv2 juga karena saya di sini membutuhkan untuk mengubah format color cv2 color ini menjadi sebuah grayscale. Lalu di sini saya juga mengimport EasyOCR, yaitu platform yang saya gunakan untuk melakukan optical character recognition. Mengapa EasyOCR? Karena sesuai dengan namanya easy, ini mudah digunakan, simple. Kemudian di sini saya membuat variabel folder bernama ini folder untuk membaca semua file yang ada di data dengan format JPG. Lalu sini saya membuat list kosong bernama images. Nantinya images itu akan saya masukkan ke dalam variabel images ini. Lalu saya membuat perulangan setiap file yang ada di folder, maka saya lakukan images.append. Jadi saya menambahkan setiap file dalam folder ini ke dalam images. Jadi nanti hasilnya adalah sebuah list. Bukan sebuah list, banyak list. Jadi saya mendefinisikan count sama dengan 1 dan saya membuat perulangan lagi. Untuk image di dalam images, di dalam sini setiap dari images saya baca. Lalu saya menggunakan cv2 untuk membaca image itu agar bisa diproses image itu. Jadi saya membuat variabel gray, yakni mengubah dari BGR format ke grayscale. Lalu setelah image processing, saya membaca, bukan saya, tetapi komputer saya suruh untuk membaca gambar yang saya definisikan di sini menggunakan variabel reader EasyOCR.reader menggunakan bahasa Inggris ya di sini. Format defaultnya bahasa Inggris. Result sama dengan reader.readText. Ini adalah modul yang bisa digunakan untuk membaca atau mengekstrak dari gambar menjadi teks. Di sini menggunakan grayscale image. Mengapa grayscale? Karena dari jurnal yang saya baca, grayscale image itu lebih banyak keuntungannya karena
image yang dihasilkan lebih ringan, jadi prosesnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu setelah saya berhasil membaca dari teksnya, di sini saya membuat perulangan lagi. Jadi result ini, variable result dari read text dari easy OCR itu dapat menghasilkan tiga list, yakni dari box atau bounding box, lalu ada text dan probability. Karena saya di sini hanya membutuhkan text dan probability, maka di sini saya print hanya text dan probability atau persentase keberhasilannya. Lalu saya melakukan print, count, plat nomor, dan lain sebagainya di sini. Kemudian saya menunjukkan cv2.imshow match gray untuk menunjukkan setiap plat nomor yang berhasil saya baca. Jika program ini saya run, maka nanti akan muncul webcam atau window yang menampilkan webcam. Di sini membutuhkan waktu lama karena saya menggunakan CPU processing, bukan menggunakan GPU processing. Sini sudah terlihat ada wajah saya, lalu saya di sini ada gambar plat nomor. Saya coba dekatkan di sini. Jadi di sini sudah berhasil terdeteksi number plate-nya atau plat nomornya. Ketika saya klik space, sini gambar tersimpan. Lalu di sini saya close, maka di folder data ini otomatis akan tersimpan. Lalu kemudian jika saya run dari read image ini, lagi-lagi ini membutuhkan proses yang cukup lama. Di sini akan tampil sebuah plat nomor tadi yang sudah berhasil diubah menjadi grayscale image. Lalu di bawah sini juga sudah ada plat nomor yang menjadi teks. Jika bisa dilihat di sini, ini nomor plat nomornya adalah B6703WJF. Akan tetapi di sini yang tampil hanya 6702 VJF dengan persentasenya atau persentase keyakinannya hanya 0,06, yang mana ini sangat rendah. Ya benar saja, di sini memang tidak selamanya bisa berhasil karena memang plat nomor yang dideteksi memang harus ada angle-angle tertentu dan memang harus dideteksi oleh kamera yang memiliki resolusi tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar deteksi plat nomor otomatis yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python. Maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.